17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farja'un umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asyrafna hadatul afdal fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini kembali melanjutkan pembahasan Al-Qur'an kita Surah Al-Baqarah ayat 217. Sebelum kita berbicara lebih jauh, alangkah baiknya kita baca lalu kita artikan per kata maupun per ayat, kemudian dilengkapi dengan tafsir Al-Jalalain. Silakan Bu, dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anis sahril harami qitalin fih. Qul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufru bihi. Lama panjang ya? Wa kufru bihi wal masjidil harami wa ihraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Namun menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka amal mereka di dunia dan di akhirat sia-sia, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke arti perkata Al-Quran Muslimah disertai dengan tafsir Al-Jalalain. Perkata ya. Perkata Al-Baqarah 217. Kita akan melihat makna perkata dari ayat ini. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, ani, dari atau pada, as-sahri, bulan, as-sahri, shin bu, as-syahri, ya, bulan, al-haram, haram,
Qitalin qitalin berperang fihi di dalamnya. Kul katakanlah, qitalun berperang fihi di dalamnya, kabirun besar dosanya, wasoddun dan menghalangi, an dari sabili jalan Allah, wa kufrun dan kafir, bihi kepadanya, wal masjidi dan masjidil haram, wa ikhraju dan mengusir, ahlihi penduduknya, minhu daripadanya, akbaru lebih besar, inda di sisi Allah, wal fitnatu dan berbuat fitnah, akbaru lebih besar, mina daripada al-qatli pembunuhan, wala dan tidak yazaluna mereka berhenti, yuqatilunakum mereka memerangi kamu, hatta hingga atau sampai, yaruddukum mereka mengembalikan kamu, an dari dinikum agamamu, ini seandainya istata'u mereka sanggup, waman dan barang siapa, yartadid dia murtad, minkum di antara kamu, an dari dinihi agamanya, fayamut maka atau lalu dia mati, wahwa dan dia kafirun dalam kekafiran, faulaika dan mereka itu, habitat sia-sia, a'maluhum amal mereka, fi di dunia wal akhirah dan akhirat, wa ulaika dan mereka itu, ashabu penghuni, an-nari neraka, hum mereka, fiha di dalamnya, kholiduna mereka kekal. Banyak. Ya, lanjut at-tafsir jalan lain. Banyak juga nih. Ya, baca aja Bu. Mereka menanyakan kepadamu tentang bulan haram atau bulan suci, yakni berperang padanya, menjadi badal istimal, atau katakanlah kepada mereka, berperang dalam bulan itu adalah besar. Maksudnya dosa besar. Berperang menjadi mubtada, sedangkan besar menjadi kabarnya. Tetapi menghalangi manusia, menjadi mubtada dari jalan Allah, maksudnya dari agamanya, dan kafir kepadanya, serta menghalangi ia masuk Masjidil Haram, artinya kota Mekah, dan mengusir penduduknya daripadanya, sebagaimana yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang mukmin, sedang yang menjadi kabarnya ialah lebih besar lagi. Artinya dosanya di sisi Allah daripada berperang itu. Sedangkan berbuat fitnah artinya kesyirikan atau lebih besar lagi dari pembunuhan bagimu padanya. Dan tidak henti-hentinya mereka, maksudnya orang-orang kafir, memerangi kamu, hai orang-orang beriman, hingga atau maksudnya agar mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Sekiranya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itu menjadi sia-sia atau batal atau amal-amal mereka yang soleh di dunia dan di akhirat, hingga tidak dianggap dan tidak diberi pahala. Mengaitkannya dengan kematian menunjukkan bahwa seandainya ia kembali kepada Islam sebelum mati, maka amalnya tidaklah batal.
dan tetap diberi pahala, serta tidak perlu diulangi lagi. Haji misalnya. Demikianlah menurut pendapat Syafi'i, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tatkala anak buah pasukannya tadi menyangka bahwa meskipun mereka tidak berdosa, tetap tidak beroleh pahala, atau karena melakukan peperangan pada bulan haram, maka turunlah ayat. Ya, cukup ya. Diperkuat lagi dengan tafsir pendekatan syair yang sudah saya kirim di media sosial, yaitu Sinar 5 news.com. Ya, silakan dibuka, Bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mereka bertanya bukan hukum ya, salah. Mereka bertanya hukum berperang, bulan haram serang menyerang. Sungguh itu sangat dilarang, dosa besar tak terbayang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dalam Islam ada 4 bulan namanya bulan haram, bulan yang disucikan. Tidak boleh kita berperang. Itu bulan apa, Bu? Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 4 bulan ini tidak boleh kita berperang. Kalau ada yang berperang, itu dosa besar. Itu, Bu. Itu mana dari ayat ini? Di antara mereka ada yang bertanya tentang bulan haram di mana telah terjadi satu peperangan. Seharusnya tidak boleh terjadi. Maka apa kata Nabi? Itu adalah suatu dosa yang besar bila terjadi serang menyerang dalam peperangan. Ya, tapi karena memang dorongan nafsu dan kemarahan, dendam, kadang nggak peduli, Bu ya. Mau bulan haram kek, mau bulan bukan haram kek. Kalau udah rasa dendam memuncak, marah kan, kadang susah dikendalikan. Nah, kalau ada orang berperang di bulan haram seperti bulan Rajab sekarang ini, maka hukumnya berdosa besar. Tidak boleh kita berperang. Ya, kecuali kalau kita diserang. Kalau kita diserang, apa boleh buat ya? Kita Melawan ya, Pak. Melawan. Tapi kalau untuk memulai itu nggak boleh. Dilarang kita berperang. Jadi waktu-waktu bulan tertentu ini kita adalah waktu kita damai, Bu ya. Kalau kita buat pahala juga, ininya berbuat kebaikan, pahalanya juga berlipat-lipat gitu ya, Pak. Berlipat-lipat karena memang bulannya sangat disucikan, bulan sangat sakral. Bahkan kalau mau kita menikahkan anak atau acara punya syukuran anak, umpamanya anaknya khitan sunat, ya bagus juga di bulan-bulan haram. Gak apa-apa, Bu, malah bagus. Tapi bukan artinya bulan lain gak bagus. Tapi kalau seandainya bertepatan dengan bulan-bulan haram itu juga sangat bagus sekali. Lanjut, Bu. Tapi menghalangi dari jalan Allah, ingkar kepada perintah Allah, menghalangi Gimana ya nadanya? Menghalangi masuk Masjidil Haram, mengusir sekitar Masjidil Haram. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut, Bu, ada kaitannya? Ada kaitannya. Ya, masih berkaitan. Semua di atas bila dikerjakan, doanya lebih besar. Dosa. Kok ini doa sih? Salah ya.
Tadi berbaik dosa. Dosanya lebih besar diberikan karena bisa merusak hubungan kepada Allah dan kemanusiaan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Memang berperang di bulan haram itu dosanya besar. Tapi lebih besar lagi dosanya, Bu. Yang pertama, bila ada orang menghalang-halangi melaksanakan ajaran agama Islam. Ada orang menghalangi orang mau ngaji, atau menghalangi orang mau masuk Islam, ya, atau ada orang ingkar kepada Allah, kafir, ya, kafir, murtad, kafir, ya kan, di jalan Allah. Apalagi berikutnya yang termasuk dosa yang sangat besar, mengusir penduduk Mekah yang ada di sekitar Masjidil Haram. Ada lagi gak di situ, Bu? Menghalangi udah, mengusir udah. Ya. Nah, kalau dilakukan keempat hal ini, maka dosanya melebihi daripada berperang. Apa alasannya, Bu? Karena itu bisa mengganggu hubungan kita kepada Allah dan mengganggu hubungan kemanusiaan. Jadi semuanya rusak. Kalau yang perang tadi kan mungkin mengganggu hubungan kemanusiaan. Tapi kalau yang berikutnya ini menghalangi orang beribadah, ya kan? Menghalangi orang melaksanakan kepatuhan. Kemudian mereka mengusir orang Islam dari kampung halamannya, dicontohkan dari Mekah. Itu dosanya lebih besar. Karena double, Bu. Kerusakan yang diakibatkan. Kerusakan pertama mengganggu hubungan kepada Allah. Yang kedua merusak hubungan kepada sesama manusia. Subhanallah, ya, Islam ini benar-benar menjaga jangan sampai ada keributan, ya, Bu. Ada keributan, ada kekacauan di masyarakat. Harus kita saling menjaga. Kalau emang dia orangnya ahli ibadah, ya didukung. Ya, jangan dimusuhi, jangan dihalang-halangi. Itu tindakan kriminal itu, ya. Kejahatan yang sangat besar. Yang menurut Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Ini memang terjadi di era Nabi. Tidak menutup kemungkinan terjadi di era kita. Kalau ada orang nih tiba-tiba menghalangi orang beribadah mau ke masjid, sama dosanya berlipat. Bisa terjadi, Bu, ya. Ada orang menghalangi, seperti Israel kan, menghalangi kaum muslimin beribadah di Palestina. Itu dosanya nggak terkira tuh, besar banget dosanya kan. Iya. Ya, kalau paham ayat ini pasti kan takut, tidak berani mengganggu orang yang sedang beribadah. Tidak berani mengusir saudaranya, Bu, ya. Ya, gara-gara salah paham, timbul iri dan dendam mungkin, akhirnya diusir tuh tetangganya, Bu. Kalau sesama muslim lagi. Jangankan sesama muslim, Bu. Tetangga kita non muslim aja nggak boleh kita usir apapun alasannya. Kalau dia umpamanya baik sama kita, akur, nggak pernah bikin kekacauan, wajib kita melindunginya. Nggak boleh kita perangi, nggak boleh kita usir. Nggak boleh, Bu, ya. Apalagi yang saudara kita sesama muslim, wajib kita menjaga, memelihara hubungan yang baik di antara sesama manusia. Lanjut, Bu, berikutnya. Yang mana tadi, ya, Pak? Yang ke fitnah kemusyrikan. Nah, itu ketiga apa keempat? Ketiga, ya. Paragraf ketiga. Ya, Bu, benar, ya. Keempat, 1, 2. Ya, sekarang yang ke keempat. Saya silakan.
Fitnah kemusyrikan dan penindasan adalah sikap kesewenang-wenangan, lebih kejam dari pembunuhan. Jangan sampai kita lakukan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau cara kita kan fitnah itu menuduh orang tanpa bukti. Sebenarnya fitnah itu nggak hanya artinya itu. Fitnah itu adalah peristiwa besar yang terjadi yang sifatnya kriminal, kejahatan. Nah, di sini apa? Ada dua contohnya, Bu. Kesyirikan dan penindasan. Itu masih fitnah. Jadi bukan fitnah yang kita artikan menuduh tanpa bukti. Di sini fitnah maksudnya apa, Bu? Hal-hal perbuatan jahat yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat seperti kesyirikan ya dan penindasan. Ini kalau dilakukan lebih kejam daripada pembunuhan karena merusak sistem akidah kita dan merusak hubungan kepada sama manusia. Coba dengan syirik, Bu. Itu kan merusak akidah. Tadinya kita mantap Tuhan kita Allah, karena tersebarnya syirik, akhirnya merajalela penyembahan terhadap berhala. Merajalela menganut aliran ilmu hitam, perdukunan. Kan jadi rusak, Bu, akidah kita. Udah kacau balau ya. Atau mungkin ada penindasan, Bu. Akhirnya apa? Yang kuat memangsa yang lemah. Jadi nggak ada harmonisasi dalam kehidupan. Ya, mereka semena-mena menindas sewenang-wenang ya kepada orang miskin, rakyat jelata. Ini namanya fitnah. Ya, lebih kejam dari pembunuhan. Kalau orang dibunuh kan selesai, Bu. Saat itu ya kan. Tapi kalau orang ditindas, Bu, kan nggak langsung dibunuh. Mungkin dibully dulu ya, Bu ya. Disiksa dulu, diseret dulu, dipenjara dulu, digebukin dulu kan. Makanya dikatakan lebih kejam dari pembunuhan. Kalau orang bunuh langsung kan selesai urusan. Ini kalau orang nindas kan nggak langsung dibunuh, Bu ya. Ekonominya dihancurin, apalagi Bu, kehormatannya dihancurin, rumah tangganya dihancurin. Itulah dinamakan lebih kejam dari pembunuhan. Orang yang menindas, orang yang syirik, itu lebih kejam dari pembunuhan. Lanjut, Bu. Yang kelima ya. Lanjut. Mereka tidak akan berhenti memerangimu setiap hari sampai murtad dari Islam ini. Itulah hal yang paling diingini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Termasuk fitnah zaman dulu, Bu. Mereka kan awal mulanya kan orang kafir. Ya, dulu awal mulanya kan. Begitu Islam datang, banyak yang mengikuti Nabi. Nah, orang-orang kafir ini pengennya menarik lagi tuh mungkin saudaranya, mungkin orang tuanya, atau mungkin rekan kerjanya. Mereka ingin menarik kembali agar murtad, agar kembali kepada agama leluhurnya. Ya, Bu ya, ini termasuk fitnah. Dan mereka akan terus berusaha, Bu. Nggak akan berhenti. Bagaimanapun caranya. Dari cara yang halus sampai cara yang kasar. Kira-kira di zaman sekarang berlaku nggak, Bu? Masih ada. Ya, masih ada misionaris kan. Benci banget sama orang Islam itu. Dikasih hadiah sembako atau mungkin beasiswa atau dikasih obat atau khitanan gratis dan lain sebagainya. Itu cara-cara mereka untuk mengembalikan kita kepada kekafiran. Dengan maraknya para mu'alaf di mana-mana, mereka makin benci, Bu, makin marah. Ya kan? Berbagai cara mereka untuk bagaimana Islam ini keluar dari agama Islam. Dan mereka nggak akan pernah berhenti, Bu. Karena ada sponsornya ya. Ada doktrinnya yang terus
dibisikkan oleh para sponsornya, sehingga mereka begitu bersemangat ingin memurtadkan umat Islam. Ada yang pura-pura masuk Islam, ya Bu ya, begitu sudah sekian tahun, sekian bulan, kemudian udah punya anak, suaminya apa Bu? Murtad, mengajak istri dan anaknya ke agama yang amat. Itu triknya Bu. Ada yang dihamilin dulu, ada tuh Bu kayak gitu. Mau nggak mau kan karena ceweknya udah hamil, mereka ikut agama suaminya yang baru. Itu cara-cara licik mereka Bu. Ini kita jaga nih anak-anak perempuan kita. Jangan sampai bergaul bebas dengan orang-orang yang nggak kita kenal, terutama orang non-muslim yang mereka ingin kita murtad keluar dari agama Islam. Ini termasuk fitnah yang perlu kita waspadai. Lanjut Bu. Kayaknya terakhir ini. Terakhir Bu. Sabar ya Bu ya. Insyaallah selesai dikit lagi ya. Siapa yang murtad dari agama lalu mati dalam kekafirannya, maka sia-sialah amalnya, masuk neraka kekal di dalamnya. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin. Habibillah. Nah, kalau ada orang murtad Bu, kemudian dia mati dalam kekafirannya, maka dia amalnya selama ini ditolak, sia-sia, batal. Umpamanya dia beribadah, sholat 30 tahun, ya Bu ya, 30 tahun itu, kemudian dia murtad, udah terhapus semua amalnya. Begitu meninggal dalam kekafiran, ya nggak ada pahalanya, malah dosanya, dosa dia murtad, nanti masuk neraka selama-lamanya. Ini resiko terbesar Bu, terberat. Jadi urusan agama ini jangan dibuat mainan Bu. Urusan keyakinan akidah ini tidak bisa dihargakan oleh uang sebanyak apapun, hadiah sebesar. Andai kata nih ada orang menawarkan kita, kalau kamu murtad, saya kasih kamu uang 10 miliar. Apa sih artinya uang 10 miliar Bu dibandingkan dengan akidah kita? 10 miliar kalau nanti di akhirat kita masuk neraka selamanya, buat apa Bu? Yang mana nanti 10 miliar kita bisa menyelamatkan diri dari siksa Allah. Enggak kan Bu ya? Iya. Mendingan kita miskin, ya Bu ya. Tapi iman Islam kita tetap kita pertahankan. Daripada kaya raya tapi agamanya diperjualbelikan. Ya Bu ya. Jadi kekayaannya itu dari hasil ya murtad, menjelekkan agama Islam Bu. Cerita sana, kita sini nih, kesaksian nama testimoni. Setiap datang testimoni dapat uang 10 juta, 20 juta. Apalah itu arti duit Bu ya? Apalah artinya itu Bu duit ya? Kalau toh duit sebanyak itu tidak akan mampu menyelamatkan kita, baik di alam kubur maupun di akhirat, neraka selama-lamanya Bu ya. Resikonya berat. Sedikit yang penting halal, akidah iman Islam kita terjaga, itu lebih bagus daripada banyak tapi ujungnya kita menjual, melelang agama kita yang sangat berharga. Nah itu resikonya Bu. Bagaimana kalau dia umpama sebelum meninggal dia tobat, alhamdulillah bagus. Mudah-mudahan kayak gitu Bu ya. Kita doakan yang murtad-murtad itu kembali kasihan Bu ya. Udah bener akidahnya, mati dalam keadaan kafir, menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu kan Allah marah banget tuh, namanya syirik. Ya menganggap, menyekutukan Allah, yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Nggak boleh Bu. Ini pasang betul nih keyakinan la ilaha illallah ini. Makanya dijaga, dibentengin keyakinan ini dengan apa Bu? Sholat 5 waktu. Jangan tinggal butut yang agama, yang akidah Bu ya. Kalau orang nggak sholat, waduh, rapuh tuh. Gampang nanti terombang-ambing dengan materi.
ya dengan iming-iming harta benda, ya lalu keluar dari agama Islam. Yang pokok yang namanya sholat dulu, kita ingatkan anak cucu nih. Ketika kita meninggal nanti, kalau mereka sudah sholat, aman. Mereka akan terlindungi dari keburukan-keburukan yang akan merusak keimanan dan keislamannya. Alhamdulillah Bu, kita dipadu dengan Al-Quran ini. Pertama, di bulan haram, kita jaga jangan sampai kita berperang. Itu dosa sangat besar. Yang kedua, jangan sampai kita menghalang-halangi orang beribadah, melaksanakan ajaran agama. Jangan sampai kita, apa tadi Bu? Mengusir orang. Jangan sampai kita, apalagi Bu? Murtad, ya. Keluar dari agama Islam. Jangan sampai kita menindas. Jangan sampai kita syirik. Mari kita berbaik-baikan antara sama manusia, supaya terciptalah suatu kedamaian, ya, kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan di dunia. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.